Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di part ketiga dari pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan contoh analisis korelasi dan analisis regresi. Silakan diperhatikan. Jadi contohnya adalah seorang mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 melakukan suatu penelitian untuk skripsinya. Dia mengambil judul pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Di sini jumlah karyawan yang ada di sana adalah 34, sehingga mahasiswa ini mengambil 34 responden untuk penelitiannya. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa PS ini membuat suatu instrumen penelitian untuk mengukur kompensasi, mengukur kinerja, dan mengukur kepuasan kerja karyawan. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi di sini ada kompensasi, ada kinerja karyawan, dan ada kepuasan kerja. Di mana butirnya adalah sebagai berikut. Kemudian dari indikator yang sudah dibuat, mahasiswa ini selanjutnya membuat instrumen dan melakukan penyebaran, melakukan validitas reliabilitas, kemudian melakukan penyebaran data. Hasil datanya adalah sebagai berikut, sama seperti yang akan teman-teman dapatkan di Excel nanti di bagian e-learning. Jadi respondennya di sini terlihat bahwa respondennya adalah 34. Saya lanjutkan. Dari hasil ini, teman-teman selanjutnya harus menjumlahkan masing-masing variabelnya, kemudian melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Saya mulai dulu yang pertama adalah analisis korelasi. Ketika teman-teman memanfaatkan SPSS untuk melakukan analisis korelasi, teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ingat yang kita gunakan adalah yang di bagian bawah, kepuasan kerja. Jadi yang dilihat cukup yang di bagian sini. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua buah variabel, kita bisa menggunakan Bayesian correlation atau menggunakan SIG. Kalau menggunakan Bayesian correlation, teman-teman harus memperhatikan dulu R tabelnya. Karena jumlah data kita di sini adalah 34, tingkat kesalahannya adalah 5%, maka di sini kita harus menentukan bahwa R tabel kita nanti adalah 0,339. Setelah itu kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Jadi X1 dan Y yaitu kompensasi dan kepuasan kerja adalah 0,377. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian antara X2 dan Y 0,588 kita letakkan di sebelah sini. Oh maaf, di sebelah sini. Yang ini tadi saya hapus dulu saja. Jadi yang di sini X1 dengan Y, dia di sini. Kemudian R tabel yang kita peroleh ini, kita masukkan di bagian sini, R tabel. Nah, karena R hitung yang kita miliki 0,377 lebih besar dari 0,339, maka kita katakan signifikan. Kemudian 0,588 juga lebih besar dari 0,339, maka kita katakan signifikan. Dari korelasi insya Allah tidak ada masalah, saya lanjutkan. Nah, hasil ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa korelasi antara X1 dan Y signifikan karena nilai R hitung yang diperoleh harga mutlaknya adalah sama dengan 0,377 lebih besar dari 0,339 serta korelasi antara X2 dan Y signifikan karena nilai R hitungnya sama dengan 0,588 juga lebih besar dari 0,339. Jadi dapat kita simpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara X1 dan Y serta X2 dan Y adalah signifikan. Jadi signifikan terdapat hubungan. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan analisis regresi? Jadi di slide sebelumnya, di bagian materi, kita tahu bahwa analisis regresi ada dua, yaitu regresi linear dan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kita mulai dari regresi linear sederhana.
yaitu untuk variabel X1 dan variabel Y. Nah, ketika teman-teman melakukan pengoperasian dengan menggunakan SPSS, teman-teman nanti akan mendapatkan 4 hal seperti ini tabelnya. Dari yang pertama, ini adalah variabel enter atau remove. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui variabel apa yang masuk di dalam model yang kita gunakan. Di sini ada kompensasi, berarti variabel yang kita masukkan adalah variabel kompensasi dengan dependennya adalah kepuasan kerja. Kemudian ada model summary, ini untuk melihat R square dan R. Kemudian ada ANOVA, nanti lebih jauh ini untuk uji F, tapi ketika model kita adalah analisis regresi linear sederhana, biasanya uji F ini tidak kita lakukan. Kemudian koefisien di sini ini untuk model. Kemudian untuk uji T. Jadi modelnya nanti kita ambilkan dari sini, kemudian uji T-nya juga kita ambilkan di bagian koefisien. Khusus untuk regresi linear sederhana, biasanya memang bagian ANOVA tidak terlalu kita manfaatkan atau tidak terlalu kita gunakan, karena hasil ANOVA dengan hasil uji T nanti memberikan hasil yang sama. Tahu ya, jadi itu bagian-bagian yang dikeluarkan dari analisis regresi linear sederhana. Saya lanjutkan. Bagaimana cara kita untuk membaca model dari regresi yang kita peroleh? Saya punya seperti ini. Maka, teman-teman bisa melihat untuk membuat model regresi, silahkan dilihat di bagian unstandardized coefficient di bagian B. Di bagian B ini ada konstan, ada kompensasi. Maka, model yang kita tulis adalah sebagai berikut. Jadi Y sama dengan 16,143 kita tambah 0,331 X1 plus error. Jangan lupa kalau kita misalkan di sini tidak ada topi, Y-nya tidak ada topi, maka errornya harus kita tuliskan. Di sini ini adalah 0,331 dari situ, 16 ini kita peroleh dari 16 ini. Nah, bagaimana dengan arti dari model regresi yang kita peroleh? Artinya adalah pertama kita punya konstan. Konstan kan di sini 16,143. 16,143 ini artinya bahwa ketika variabel independen kita 0, jadi di sini. Jadi ketika kompensasinya 0 atau tidak ada, maka kepuasan kerja karyawan adalah sebesar 16,143. Bisa difahami? Jadi 16 di sini, jadi ketika di sini jadi beta 0, ketika dia 0, kompensasi atau kepuasan kerja dia 0, maka kepuasan kerja karyawan adalah 16,143. Paham? Saya lanjutkan. Bagaimana dengan kompensasi? Kalau untuk kompensasi, kita lihat di bagian sini. Jadi, kompensasinya kan konstantanya adalah 0,331. Artinya adalah ketika kompensasi mengalami peningkatan, jadi ketika kompensasi meningkat, maka kepuasan kerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari tanda positif. Positif itu artinya ketika X meningkat, maka Y juga akan mengalami peningkatan. Secara umum, jadi ketika kompensasi kita naikkan satu satuan, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,331. Bagaimana dengan ketika koefisiennya negatif? Maka ketika koefisien negatif, ketika kompensasi misalkan naik, maka kepuasan kerja akan menurun. Ketika kompensasi ditingkatkan, maka kepuasan kerja akan mengalami penurunan. Dari modelnya insya Allah tidak ada masalah. Saya lanjutkan untuk uji T. Uji T di sini adalah salah satu uji yang kita gunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Teman-teman, dari tabel koefisien itu bisa melihat bagian di sini. Ada T, ada sig. Untuk bagaimana cara membaca T, akan saya berikan video terpisah saja agar teman-teman tidak terlalu bingung karena kebetulan di materi analisis regresi ini materinya cukup panjang. Sehingga lebih baik saya skip, saya taruh di video berbeda agar bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajarinya bisa lihat di sana. Nah, sebelum kita memutuskan ada tidaknya pengaruh, maka kita harus membuat hipotesis. Hipotesis 0 adalah kompensasi tidak berpengaruh, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, setelah kita membuat hipotesis, kita lihat hasil T-nya. Ini ada T, ini ada sig. Paling gampang untuk menentukan dia berpengaruh atau tidak adalah dengan menggunakan sig, karena kita cukup membandingkannya dengan nilai alfa. Alfa yang biasa kita gunakan berapa? Ya, betul, 5%. Jadi cukup kita bandingkan nilai sig yang ada nanti dengan alfa. Kalau T, nanti kita harus buka tabelnya terlebih dahulu. Nah, dari sini, kalau mau T, nanti kita bisa pakai T hitung harus lebih besar dari harga mutlak T hitung harus lebih besar dari T tabel, atau ketika sig-nya lebih besar kurang dari alfa, maka kita akan tolak 0. Di sini, teman-teman dapatkan bahwa sig yang saya peroleh itu adalah 0,028. Ternyata dia lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa kompensasi di sini berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan bank syariah. Jadi memang di pengujian hipotesis paling gampang adalah menggunakan sig karena kita cukup membandingkannya dengan alfa. Kalau nanti menggunakan T tabel nanti akan lebih jauh. Saya jelaskan ketika di slide-slide yang akan datang saja setelah slide ini. Oh ya, teman-teman nanti bisa memilih boleh menggunakan harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau dengan menggunakan sig. Mana yang dianggap lebih mudah itu bisa digunakan sebagai bentuk pilihannya. Selanjutnya adalah model summary. Model summary ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar sih sebenarnya variabel X mampu menjelaskan variabel Y. Di sini ada R, dan di sini ada R square. R di sini nilainya sama dengan koefisien korelasi. Jadi, berdasarkan hasil pengujian ini, kita tahu bahwa R-nya adalah 0,377. Artinya, kompensasi memiliki hubungan yang lemah terhadap kepuasan kerja karyawan. Karena 0,377 itu termasuk lemah. Bagaimana dengan R square? R square adalah 0,142. Memiliki arti bahwa kompensasi mampu menjelaskan variabilitas atau variasi atau mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja karyawan sebesar 14,2%. Ini dapat dari mana? Jadi 4,2% itu dapat dari 0,142 kalikan 100%. Nanti akan dapat 14,2. Maaf, tulisannya tidak terlalu bagus. Nah, sisanya 483,8% ini dapat dari 100, kita kurang 100%. Kita kurangi 14,2%. Semoga saya tidak salah menghitung. Jadi, saya jelaskan lagi bahwa ketika nilai S square yang diperoleh adalah 0,142, artinya adalah kompensasi mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari kepuasan kerja karyawan sebesar 14,2%. Dan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Itu untuk koefisien determinasi. Ada yang ditanyakan?
Gampang insya Allah. Nanti teman-teman kalau memang ada merasa kesulitan bisa langsung ditanyakan. Saya lanjutkan, bagaimana untuk variabel X2 dan Y? Hasilnya sama, jadi kita nanti akan mendapatkan variabel enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Cukup yang kita gunakan kali ini adalah model summary dan koefisien. Cara membacanya sama dengan yang ada pada variabel X1. Jadi kita masukkan seperti ini. Modelnya kita lihat di sebelah sini, ini ada untuk konstanta, kemudian ini ada untuk koefisien X2. Nah, artinya apa? Ketika nilai konstantanya adalah 6,029 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu lingkungan kerja ketika nilainya 0 atau tidak ada, maka kepuasan kerja karyawan adalah 6,029 dari sini. Bagaimana dengan X2 konstantanya? Jadi ketika koefisien X2 adalah 0,390, tandanya positif, maka kita katakan bahwa semakin besar, semakin baik atau semakin meningkat lingkungan kerja, semakin nyaman, maka kepuasan kerja karyawan akan mengalami peningkatan. Itu arti kata positif. Kemudian ketika lingkungan kerja kita tingkatkan satu satuan, maka kepuasan kerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,390 satuan. Gampang bukan? Kita lanjutkan. Ini untuk uji T sama dengan yang tadi. Kita buat H0 HA dulu. Lingkungan kerja tidak berpengaruh, lingkungan kerja berpengaruh. Hasilnya seperti apa? Maaf, ini belum diganti. Nah, dari sini kita bisa lihat sig-nya kan 0,000, dia lebih kecil dari alfa. Sehingga kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Mudah? Ketika kita sudah paham tentang regresi, insya Allah semuanya mudah. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada model summary, sama seperti yang tadi. Di sini ada 34,5. Ini kita kalikan dengan 100%, merupakan hasil perkalian 100%. Kita kalikan dengan, ada yang ada di sini. 0,345. Kemudian 65,5% ini kita peroleh dari 100. Kita kurangi kita kurangi 34,5. Sehingga dapat kita jelaskan seperti ini, bahwa R atau hubungan antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja adalah 0,588 dan tergolong hubungan yang cukup. Sedangkan nilai R² yang diperoleh adalah 0,345. Artinya adalah lingkungan kerja mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari kepuasan kerja karyawan sebesar 34,5%. Sisanya sebesar 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Mudah bukan teman-teman? Tidak terlalu susah untuk menjelaskan korelasi. Sebenarnya terkadang kita akan susah ketika kita memang belum benar-benar tahu bagaimana cara analisisnya. Tapi ketika kita sudah tahu, insya Allah jauh lebih gampang. Saya lanjutkan. Ini untuk regresi linear berganda antara X1, X2, dan Y. Hasil yang sama kita peroleh dari pengujian ini. Di sini kita akan gunakan semua model regresi, model summary, ANOVA, dan koefisien. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Y sama dengan, ini kita masukkan sebelah sini, 3,764, kemudian di sini plus 0,159x1 plus 0,344x2 plus error.
Bagaimana cara membacanya? Sama seperti yang tadi, bacanya. Ketika nilai konstantanya adalah 3764, menunjukkan bahwa apabila variabel kompensasi dan lingkungan kerja 0, maka kepuasan kerja karyawan adalah 3,764. Bisa dilihat di sebelah sini. Bagaimana dengan konstanta B1 untuk variabel E1? Jadi ketika kompensasi meningkat, maka kepuasan kerja akan meningkat. Besarnya peningkatannya adalah ketika kompensasi kita naikkan satu satuan, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,159. Dengan asumsi bahwa variabel lain, yaitu lingkungan kerja, tidak berubah. Untuk X2, B2, ketika lingkungan kerja meningkat, kepuasan kerja juga akan mengalami peningkatan. Ketika lingkungan kerja kita tingkatkan satu satuan, maka kepuasan kerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,344 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap atau tidak berubah. Dari koefisien, kita lanjut ke uji F. Uji F ini adalah salah satu uji yang kita gunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian kita secara bersama-sama atau simultan. Biasanya, hipotesisnya adalah seperti ini. Ada H0, ada HA. Kemudian, bagaimana cara membaca hasilnya? Teman-teman bisa baca hasilnya dari sini. F atau SIG. Boleh menggunakan F, tabel distribusi F, atau nanti dengan menggunakan SIG. Di sini saya akan menggunakan SIG saja agar jauh lebih gampang. Dan ini kayaknya ada yang keliru untuk menulisnya. Ini harusnya H04. Berdasarkan tabel di atas, kita ketahui bahwa nilai SIG dari uji F sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita tolak H04 dan kita simpulkan bahwa kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan bank syariah secara simultan. Jadi, secara bersama-sama ternyata kompensasi dan lingkungan kerja itu ketika kita ujikan secara bersama-sama, dia berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, setelah dia digunakan secara bersama-sama, kita bisa melihat ketika bersama-sama ini siapa sih yang sebenarnya berpengaruh? Seperti halnya ketika kita membuat kopi. Di dalam kopi itu ada kandungan gula, kopi, dan mungkin creamer. Nah, dari ketiga bagian itu ketika kita campur menjadi satu, dia akan menimbulkan rasa yang enak. Itu artinya bahwa kopi, creamer, dan gula itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasa kopi. Nah, dari ketiga bahan ini, siapa sih yang sebenarnya paling dominan? Itu bisa, atau yang paling berpengaruh ketika dijadikan satu. Ada nggak sih yang dia munculnya kelihatan sangat dominan, atau ada nggak sih yang kelihatan sangat tidak dominan? Itu yang kita gunakan untuk uji T. Di uji T, sama dengan yang sebelumnya, nanti kita akan lihat di bagian sini. T, SIG. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kompensasi itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan secara parsial. Kenapa saya tambahkan kata parsial? Karena di sini ada dua variabel yang kita gunakan, yaitu kompensasi dan lingkungan kerja, tetapi kita hanya melihat dari satu sisi, yaitu kompensasi. Nah, berdasarkan tabel, kita tahu bahwa nilai uji T-nya dia lebih besar, jadi dari sini SIG-nya kita dapatkan adalah 0,247. Ternyata nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga kita terima H04 dan kita katakan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan bank syariah secara parsial. Bisa difahami? Saya lanjutkan.
Bagaimana dengan lingkungan kerja? Sama, kita buat dulu H05 dan HA5. Dari tabel kita tahu bahwa sik yang ada di sini 0,02. Saya tuliskan di sini, dia lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita tolak H05 dan kita simpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan secara parsial. Mudah bukan? Kita lanjut. Terakhir adalah model summary. Di model summary ini ada R, ada R square. Perbedaannya dengan model summary untuk regresi linear berganda, R di sini merupakan korelasi ganda, yaitu korelasi antara lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jadi, di sini R-nya sebesar 0,611. Ini maaf, tabelnya belum diganti. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompensasi dan lingkungan kerja memiliki hubungan yang kuat karena dia nilainya lebih besar dari 0,6. Kemudian R square yang diperoleh adalah 0,374. 0,374 ketika kita buat persen, dia menjadi 37,3%. Artinya adalah kompensasi dan lingkungan kerja mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari kepuasan kerja karyawan sebesar 37,3%. Sisanya sebesar 62,7% kita dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dari sini menunjukkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa PS angkatan 2016 ini masih bisa kita kembangkan karena ternyata kontribusi dari variabel yang kita pakai yaitu lingkungan kerja dan kompensasi masih pada tingkat 37,3%. Sehingga penelitian ini dapat kita lanjutkan dengan menambahkan beberapa variabel yang diduga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Sekian dari saya untuk pertemuan keempat ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.